tepatnya hari ini Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat sore hari tanggal 4 Mei 2025 kita berkunjung ke Jalan Soa, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di lokasi di sini kita coba untuk wawancara dengan peternak sapi. Peternak sapi di mana peternak sapi ini adalah penggemukan ya, yang semuanya dari mulai bahan-bahan pakan makanan sapi hingga sapinya diambil dari Provinsi Lampung, dibudidayakan di Kota Palembang. Bisa pemirsa perhatikan saat ini saya tepatnya ada di lokasi peternakan sapi, gak jauh ya dari sini, sekitar kurang lebih 100 meter kita akan melihat ke lokasi kandangnya. Di sini bermacam jenis sapi ya, dari jenis sapi Bali, Limousin hingga Marlboro. Informasi untuk rekan-rekan khususnya dari para peternak ya, teruntuk di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, bisa mengambil contoh dari liputan yang akan kami sampaikan sebagai edukasi dari program Presiden Prabowo Subianto di program Koperasi Merah Putih. Bersama saya Ricky LT, Kabiro BMS TV melaporkan dari Jalan Soa, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Guna mendukung program pemerintah terkait Koperasi Merah Putih, Amiruddin, Kepala Desa Sri Agung bersama media BL Binus TV coba mengunjungi peternak pengemukan sapi berbagai jenis yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya di Soak Gang Bahagia 3, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Jenis sapi bermacam-macam, dari jenis sapi Bali, lokal hingga jenis sapi Limousin dan Marlboro. Ke penggemukan sapi ini ada jenisnya macam-macam nih, ada sapi Bali yang sering kita lihat nih, lokal. Ini juga jenisnya sapi Bali Pak ya, yang ini. Jadi makanan sama nih, rumput, onggok, sama kulit ubi singkong itu. Nah ini cara budidaya penggemukan. Jadi yang diambil ini dagingnya Pak ya, kalau penggemukan Pak ya. Itu informasi buat rekan-rekan. Saat diwawancarai, Doni selaku pemilik dan peternak sapi berpesan bahwa tidak ada kerugian dalam berbisnis ternak sapi khusus pedaging. Dia menyarankan untuk para peternak yang ada di Lampung agar tetap semangat selalu. Pakan ini kan dari Lampung, kan murah nih harganya dibanding ya kalau dari daerah lain kan. Kalau dari Lampung kita dapat harga lebih murah kayak dibanding Palembang kan. Harga dari Palembang bisa tembus 4.700.000 per 1 politer. Kalau di Lampung sampai Palembang itu diangkat 3.800.000. Itu kulit singkong. Kulit singkong. Itu Satu mobil full diesel. Full diesel berapa ton Pak? 10 ton. 10 ton berapa harganya kalau satu truk itu satu? Biasanya itu kan kalau di daerah lain, tempat lain kan 4.700.000 nih ketemunya kulit singkong. Kalau kita 3.800.000, lumayan loh Pak. Jauh selisihnya ya. Iya, selisih 900.000 ya. Kulit singkong. Kulit singkong. Kalau onggok Pak, onggoknya? Kalau onggok ya itu juga. Kalau di daerah lain bisa tembus 4,5, 47 kan. Kalau di Lampung tempat kita ngambil ini diangkat 3.800.000. Itu sistemnya ngambil sendiri deh, ngambil bebek ya? Enggak Pak. Ini dikirim Pak Oh, kirim. sampai tempat. Jadi diterima di tempat. Iya, terima di tempat. Kalau dari Lampung itu maksimal 3.600.000 ya. 800 3.800.000 sampai di lokasi. Itu pakai DO nggak Pak? Enggak. Berarti bebas Pak ya? Bebas. Nah terkait ini Pak, selain kayak tadi kulit singkong sama onggok, campurannya ada nggak yang lain? Ada lagi Sentrat Pak. Sentrat kita kalau di sini di harga 340, kalau kita ngambil dari Lampung 220. Kontrak itu kayak jenis Nutrisi ya Pak, itu lengkap ya Pak. Sentrat itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, itu lengkap. Itu dari pabrik Pak ya? Dari mana ngambil Pak? dari Lampung mana? Lampung juga. Lampung Timur. Lampung Timur. Benar. Nah, ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Doni. Doni.
selaku apa di sini? Selaku peternaknya, Pak. Oh, selaku peternaknya. Bisa Pak memberikan saran-saran untuk Saran-sarannya dengan kawan-kawan sedulur-sedulur Ya. baik yang di Lampung atau di Palembang, ayo tetap semangat beternak sapi, sebab beternak sapi ini nggak bakal rugi kalau kita ini serius. Iya. Ya insya Allah bisa menopang kehidupan yang lebih baik. Benar-benar. itu Pak Ya kira-kira itu aja, Pak. Ada yang ingin tambahin Pak yang lain Pak? Saya kira itu aja, Pak, cukup, Pak. Itu aja ya Pak. Iya. Nah, kemudian sistem tempat lokasi kandang Ya. itu kalau menurut aturan itu dari rumah penduduk ini Ada jaraknya, Pak. ada jarak ya. Kita ini pakai obat loh, Pak. Ada obat jadi Iya. nggak ganggu bau. Iya, baunya. Kita jadi pakai CO2 lah, Pak. Oh, CO2 Iya. untuk Untuk baunya itu itu. Pak. cair itu ya. Iya, dia itu sistem semprot loh, Pak. Di kotoran. Nah, ini kan kita sudah perhatikan masing-masing kandang ya sama sekali nggak ada nuansa Iya, Aroma. aroma Iya. Yang menyengat. menyengat yang sifatnya dari kotoran sapinya. Itu penyemprotannya Pak terkait misalnya kita ini berapa hari Iya. sekali? Tiap 1 minggu sekali loh, Pak. Minggu sekali. Itu cukup Pak ya? Cukup. Insya Allah nggak bau loh, Pak. Dan juga kan sapinya kita mandiin 2 kali sehari. Kita beri pakan yang cukup. Insya Allah. Dari penggemukan Pak sampai siap jual, Iya. dari kita Itu berapa ambil nih bulan? berapa lama? Proses. Kalau biasanya itu di angka 5 sampai 6 bulan Baru bisa dijual. kita jual Pak ya? Itu dijual itu dari awal kita beli Iya. itu sekitar berapa selisih perkembangan Perkembangan naik berat badannya itu kita perkirakan ada yang naik 1 kilo per hari, ada yang naik 2 kilo per hari. per hari. Itu pasti Pak ya? Pasti, Pak. Jadi dengan jeda kan 5-6 bulan ya. Iya. 5-6 bulan. Dan 1 hari bisa dipastikan 1 kilo, Iya, 2 kilo per hari. Dengan jarak 6 bulan sudah bisa kita jual. Luar Itu Pak biasa. dari awal kita ambil nih contoh untuk penggemukan itu Iya. kira-kira di beratnya berapa Pak? Iya, ada kata nih Misalnya awal ini modal. bobotnya Modal, ini 500 kintal. Nah, Nah, kalau sekarang kan udah naik sekitar 200 kintal jadi 700 kintal selama 6 bulan Pak. selama 6 bulan. Jadi 2 pikul berat awal bobot ternak 1 ekor itu 2 kintal 200 kilo. Berjalan dengan jeda waktu proses 5-6 bulan, Iya. 5 sampai 5 bulan itu sudah mencapai bobotnya 200 kilo kurang lebih 200 kilo. naiknya itu. naiknya ya. Nah, ini Iya. Bapak selama Bapak budidaya ternak sapi di penggemukan, berat yang paling maksimal seberapa Pak dihasilkan Yang dari pernah selama Bapak ini. Maksimal itu bisa menembus di angka 3 kintal lah, khususnya sapi jenis? jenis sih, Pak. Nah, 3 kintal. itu 3 kintal. terberat Pak ya? Terberat, Dari iya. berat awalnya 500 kilo bisa ya? jadi 800 Kilo ya. Itu yang terberat Pak ya? Iya, 3 kilo. 3 kintal. Terima kasih Pak. Bibit sapi dan semua pakan makan ternak sapi diambil dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Sebab, Amiruddin Kades Sri Agung menilai, koperasi ini tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan, gotong royong, dan berkelanjutan di tingkat desa. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ricky LT, BLB News TV melaporkan. Untuk acuan motivasi para ya terutama masing-masing desa dan kelurahan yang betul-betul sekarang salah satu instruksi daripada Presiden RI kita Bapak Prabowo Subianto yaitu mengadakan wadah untuk meningkatkan perekonomian terutama menuju kesejahteraan dan kemakmuran daripada warga masyarakat. Ini salah satu bidang usaha yang sangat-sangat bagus, sangat baik menurut saya. Setelah saya pelajari, saya lihat dengan cara bidang usaha peternakan ini, terutama dari sisi ternak sapi. Nah ini, karena ternak sapi ini yang memang betul-betul kita harus
perhatikan benar dari sisi makanannya, minumannya, mungkin samping itu vitamin dan lain-lain. Dan kebersihan juga Pak ya. Terutama dari sisi kebersihan. Nah, itu. Jadi kalau ternak sapi itu ya nggak ada istilah rugi. Kalau memang kita bisa fokus kan. Ini sangat-sangat menjanjikan kalau ternak sapi ini. Hanya sekedar silaturahmi ke tempat saudara, tempat ponaan, tahu-tahu di sebelah tidak jauh dari kediaman ponaan ada warga yang ternak sapi, langsung kita survei, langsung kita silaturahmi, kita ya konsultasi gimana sistem dan cara untuk bisa berkembang di bidang usaha ternak sapi tersebut. Terima kasih.